Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Episode Spirit Sword Sovereign kali ini 124. Yuk simak sampai habis. Langsung kita gasken. Tubuh Sui Liuxiang masih diserap oleh 9 udara dingin, 5 lampu merah menyala, membuatnya seperti Dewi Es yang mengendalikan hidup dan mati, tetapi pada saat ini matanya menatap para dewa, seolah-olah terperangkap dalam sejarah merdu ini. Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya aneh, sosoknya menjadi sia-sia, dan dia berjalan menuju cahaya yang berat. Liuxiang. Chu Xingyun tampak curiga dan segera memanggil. Bahasanya jatuh, Sui Liuxiang tidak berhenti, cahaya dan bayangan di depannya menjadi semakin panik, tubuh wanita kulit putih itu terus meroket, penuh dengan ketinggian, langit dan bumi, bintang-bintang bertahan di segala arah, sama seperti ia adalah penjelmaan bintang-bintang. Karena kamu nakal, maka aku tidak akan berbelas kasihan. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mengubur tulangmu di sini dan mati di bintang-bintang. Suara Sui Luoqiu sedih, dan dia perlahan-lahan meraih dan melepaskannya. Cahaya bintang jatuh, air mata jatuh. Tubuh wanita berbaju putih sekali lagi melejit dan menjadi lebih bersinar, dikelilingi oleh bintang-bintang, dan susunan bintang-bintang kuno juga menjadi gila, menyapu langit malam, tidak membunuh siapapun, tidak ada yang bisa melawan. Aku tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Pria jahat itu penuh percaya diri. Dia melambaikan Fang Tianhuaji, dan di depannya, cahaya hitam dan putih mekar menjadi ikan taiji yin dan yang sepertinya menembus yin dan yang kuno. Berkeliaran. Bahkan jika dagingnya runtuh dan berubah menjadi sinar sisa jiwa, aku akan membiarkanmu jatuh ke dalam samsara. Sui Luoqiu juga memancarkan cahaya hitam dan putih pada tubuhnya, pada saat ini, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi pusaran samsara, tanpa akhir, kematian terasa sepi, dua napas yang berbeda berpadu bersama, dan dengan suara keras, tubuhnya menjadi keras, seperti batu, berdiri di antara langit dan bumi, dan napas masih menyala di seluruh ruang. Pergi. Sui Luoqiu mendengus, seberkas cahaya melintas di sekujur tubuhnya, melepaskan cahaya hitam dan putih yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat hal itu, mata Chu Xingyun besar, murid-muridnya diperas seperti jarum, dan dia secara tidak sadar mengeluarkan kalimat. Bagaimana ini mungkin, itu adalah batu reinkarnasi. Kata-kata baru saja jatuh, kecemerlangannya mekar, seluruh kota kuno bergetar, kekosongan berguncang, dan setiap sudut adalah cahaya bintang yang tak berujung, dan suara menderu penuh dengan rasa sakit dan kesedihan. Dalam benaknya, sedikit suara tiba-tiba keluar, membangunkan Chu Xingyun, dia membuka matanya, dan menemukan bahwa dia berdiri di tempat yang sama, kecemerlangan yang memenuhi lingkungan telah menghilang, semua orang berdiri dengan tenang, tanpa cedera. Adegan tadi sepertinya lama sekali di masa lalu, tetapi bagi dunia luar, itu hanya momen singkat, seperti mimpi, seperti fantasi. Sui Luoqiu, orang jahat, dan batu reinkarnasi, apa yang harus dilakukan semua ini? Meskipun Chu Xingyun kembali ke kenyataan, pikirannya masih tetap dalam cahaya dan bayangan sekarang. Kombinasi dari dua potong cahaya dan bayangan ini adalah perasaan yang sedih. Batu yang rusak 10.000 tahun yang berusia 10.000 tahun adalah tubuh seorang wanita cantik. Pada akhirnya, dia masih mati, dan tubuhnya berubah menjadi batu, menjadi abu-abu. Fei, pada akhirnya, hanya bagian ini yang tersisa, yang berisi kekhawatirannya yang bertahan lama. Chu Xingyun bisa sangat yakin bahwa Sui Luoqiu dan pria dengan roh jahat itu bukan orang asing. Keduanya akrab satu sama lain. Tampaknya mereka telah berhubungan satu sama lain, dan ini bukan kehidupan terakhir, tetapi hidup ini. Ada juga batu giok yang mekar dalam cahaya hitam dan putih, seperti batu yang sangat reinkarnasi. Napas unik itu tidak dapat disalin, dan itu tidak akan salah. Namun, batu reinkarnasi adalah hal bawaan dari reinkarnasi kaisar, bagaimana bisa muncul di sini? Selain itu, kemunculan tiba-tiba Sui Liuxiang hanya mengejutkan Chu Xingyun, keanehan di mata mantan itu benar-benar luar biasa. Cahaya dan bayangan yang dilihat Sui Liuxiang lebih mendalam dan lebih luar biasa. Bahkan Chu Xingyun tidak berhubungan. Streamer yang dirilis oleh batu pecah Wansing menyelimuti seluruh dunia, dan ribuan seniman bela diri bermandikan streamer, tetapi pada akhirnya, sepertinya hanya aku dan Liuxiang yang melihat cahaya dan bayangan historis. Chu Xingyun mendongak.
Saya melihat Sui Liuxiang berdiri di kekosongan, cahaya merah tubuhnya telah menghilang, dan udara Jiuhan juga masuk ke dalam tubuh, kembali ke kedamaian. Saya tidak tahu kapan Ye Qianhan berdiri di samping Sui Liuxiang, dia menghembuskan napas yang aneh. Melihat bahwa Sui Liuxiang tidak lagi melepaskan napas Jiuhan, hatinya lega, pikirannya bergerak sedikit, dan napas aneh itu segera hilang. Semua orang di ruang telah berpaling satu sama lain, saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan keraguan, dan mereka tampaknya merasa ragu, mengapa batu pecah Wansing tiba-tiba hancur, dan tiba-tiba meledak menjadi pita yang indah, dan akhirnya, tidak pernah apa yang disebabkan oleh visi. Namun segera, mereka tidak lagi merenungkan masalah ini, mengarahkan mata mereka pada Sui Jiuxiang, dan melangkah mundur, seolah-olah sudah ada ketakutan di hati mereka, dan mereka berani tidak terlalu dekat dengan Sui Jiuxiang. Jiuhan Qi barusan itu terlalu menakjubkan dan tak terkendali, mereka tidak ingin mati, takut mereka akan disegel dalam es selamanya. Adik dan adik perempuan saya masih dangkal dalam kultivasi, tetapi mereka hanya junior, tetapi Sekte Master kuno mengambil godaan langsung, yang melampaui harapan saya. Tampaknya perjamuan malam ini adalah jamuan yang hebat, hanya untuk istana Jiuhan saya. Keluarkan. Ye Qianhan tiba-tiba mencibir, dan suaranya setajam pisau, membuat Gu Fanxing terlihat muram, dan hatinya terbakar karena amarah. Dia merenung sejenak, dan sebelum dia bisa berbicara bantahan, Ye Qianhan melanjutkan. Kali ini, aku tidak akan pernah berbelas kasihan ke istana Jiuhan dalam 6 kasus, dan pemimpinnya masih akan berada di tangan kita. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan segera pergi dari sini dengan Sui Liuxiang, menghilang ke langit malam yang luas. Melihat adegan ini, kerumunan tiba-tiba bergetar dan tanpa sadar melirik ke arah Gu Fanxing, diam-diam menunjukkan ekspresi senyum pahit. Hari ini, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang telah kehilangan muka, dan akhirnya, mereka begitu tercekik oleh Ye Qianhan. Gu Fanxing, yang adalah penguasa Guzeng kuno, tidak akan bahagia saat ini. Hasilnya, 6 perbandingan besok lebih menarik. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Sui Liuxiang mengejutkan semua arah, dan dapat bertarung melawan Yin Dan yang berlipat 5. Dia telah sepatutnya menjadi hotspot untuk memenangkan kejuaraan. Bagaimana sekte lain harus berurusan dengan situasi ini? Apakah mereka menunggu untuk mati? Apakah mereka menunggu untuk mati, atau menghadapi pertempuran, atau menyembunyikan kartu? Apa yang terjadi hari ini, banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, ditakdirkan untuk menyebar melalui bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, menarik semua keingintahuan, aroma air, tidak diragukan lagi akan fokus pada cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia terlalu misterius, tidak keluar dari bawah. Meskipun keduanya telah pergi, perjamuan malam belum berakhir. Mari kita lanjutkan minum. Ji Yuan tiba-tiba berkata, sehingga suasana yang awalnya kaku sangat berkurang. Gu Fanxing segera memahami pengalaman itu dan tertawa terbahak-bahak. Kalian, perjamuan malam berlanjut. Jangan ingin dipatahkan karena episode kecil. Setelah melihat ini, orang banyak mengangkat gelas anggur mereka dan minum keras-keras, tetapi meskipun ada suasana perjamuan itu masih suram, orang-orang kuat dari gerbang utama semua wajah muram, berdiskusi dengan suara rendah, mengungkapkan suasana yang bermartabat. Hal yang sama berlaku untuk Chu Xingyun, dengan ribuan pikiran berkelebat di benaknya, merenungkan apa yang terjadi hari ini. Tidak lama kemudian, perjamuan malam berakhir seperti ini, kerumunan meninggalkan tempat satu demi satu, dan segera di gedung Wansing, hanya inti bertingkat tinggi dari 5 gerbang utama dan 10 setan jenius yang tersisa. Tetapi ketika Gu Fanxing berdiri, matanya menyapu kerumunan, dan dia menghela nafas perlahan. Lalu dia berkata, sepertinya rencana kita hanya bisa dilaksanakan dengan tekad. Mendengar kalimat ini, orang banyak mengerutkan kening, dan mata mereka tajam, termasuk 10 setan jenius, dan ekspresinya sama. Sebelum dimulainya perjamuan malam, eksekutif senior inti dari 5 sekte mayor diam-diam membahas perlunya bergabung dengan istana Jiuhan, untuk alasan inilah adegan itu baru saja muncul. Bahkan tembakan Mo Tingwei bersifat sementara dan tepat sasaran. 10 setan jenius semuanya adalah orang-orang yang cerdas dan bijaksana. Tak perlu dikatakan, mereka menyadari hal ini, sehingga apa yang mereka katakan tentang Gu Fanxing dapat dengan mudah dipahami, dan mereka semua merenungkan dalam hati mereka. Setelah Gu Fanxing selesai, Fan Wuji berkata, kekuatan wewangian air ini tidak dapat diprediksi.
Dinginnya yang dilepaskan sekarang sudah sangat kuat, tetapi saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ini masih belum batasnya. Hati orang banyak bergetar pada saat yang sama, terutama Mo Tingwei, yang pucat, napasnya berhenti, dan pikiran adegan tepat sebelum benaknya membangkitkan rasa takut. Jika bukan karena bintang-bintang kuno, ia mungkin telah berubah menjadi mayat. Kekuatan satu orang mampu mengalahkan kepala keluarga Mo. Wanita ini pasti memiliki praktek kultivasi tersembunyi. Pada saat yang sama, dia juga harus memiliki kartu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, jika tidak akan mustahil untuk mencapai tingkat seperti itu. Aku tidak tahu apakah kamu telah memperhatikannya. Aliran dingin dan air yang aneh itu. Siang sepertinya tidak berada dalam kendali penuh. Ji Yuan menyela dan mengatakan bahwa ia telah mengamati gerakan Sui Liuxiang dari awal hingga akhir, dan ia dapat dengan jelas melihat jejak petunjuk. Aku juga sadar akan hal ini, aku tidak tahu apa pendapat Fugu. Gu Fanxing terdiam dan tiba-tiba melihat seorang pria setengah baya Xing Yi di samping. Setengah baya ini adalah pemilik Qixinggu, Fu Xiaochen. Fu Xiaochen menatap Gu Fanxing, mengangguk, dan menjawab. Tubuh Sui Liuxiang memiliki cahaya merah yang menyebar. Semakin banyak cahaya merah, semakin mengerikan kedinginan itu, tetapi setelah lampu merah kelima muncul, dia tidak bisa mengontrol hawa dingin sangat dipengaruhi bahkan oleh saya sendiri. Menurut penilaianku, batas dari Sui Liuxiang adalah membuka 4 lampu merah, dan kekuatannya mungkin 5 tingkat yin dan yang. Lebih jauh, meskipun kuat, itu tidak dapat dikontrol dengan sendirinya. Kerumunan itu mengangguk terus-menerus. Seorang wanita di bawah usia 20, tidak peduli seberapa kuat dia, pada akhirnya akan memiliki batas. Dingin ini adalah pedang bermata dua, yang merupakan kekuatan sekaligus batas Sui Liuxiang. 6 perbandingan besar sangat penting bagi kami. Istana Jiuhan mengirim Sui Liuxiang, dan sebagian besar dari mereka ingin menjadi yang pertama. Untuk alasan ini, 5 divisi utama kami harus bekerja sama dan tidak boleh saling membunuh, jika tidak, kita tidak akan memiliki harapan. Mata Ji Yuan menoleh ke Chu Xingyun, dan suaranya agak bermakna. Rambut Tuan Gu Tianjiao putih dan janggut panjang, dia tidak berbicara, tetapi ekspresinya jelas, juga fokus pada tubuh Chu Xingyun. Jelas mereka semua tahu keluhan pribadi Chu Xingyun dan beberapa orang, dan ingin kedua belah pihak mengesampingkan prasangka mereka untuk saat ini, dan bertujuan bersama-sama dengan Sui Liuxiang. Kekuatannya sebanding dengan aroma 5 kali lipat yin dan yang terlalu sulit untuk dihilangkan. Hanya keluhan pribadi, dalam menghadapi peristiwa besar, tentu saja tidak bertanggung jawab. Suara Fan Wuji terdengar lagi, dia berkata kepada Gu Fanxing. Karena kita sudah sekutu, aku tidak tahu apakah penguasa kuno dapat menyimpan beberapa rahasia dari dunia rahasia bintang kuno itu. Bagikan dengan kami sekutu. Itu benar, karena kamu adalah sekutu, kamu harus berbagi rahasia satu sama lain. Ini mengenal dirimu sendiri dan satu sama lain. Hubungan antara Ji Yuan dan Fan Wuji selalu buruk, tetapi saat ini, dia juga setuju dengan Fan Wuji. Tiba-tiba, mata semua orang dibalik, nafas tertahan, sepertinya dia tidak mau ketinggalan kata, karena untuk tingkat tinggi bintang kuno bintang-bintang, wajahnya jelek dan diam-diam dibenci kelicikan. 6 perbandingan besar kali ini akan diadakan di dunia rahasia bintang kuno. Ranah rahasia bintang kuno terletak di galaksi kuno. Namun, semua informasi tentang ranah rahasia ini dihalangi oleh galaksi kuno. Sulit bagi pasukan manapun untuk memiliki informasi. Inilah kelebihan galaksi kuno. Sekarang, Fan Wuji mengambil kata sekutu dan membiarkan bintang-bintang kuno berbagi rahasia dari dunia rahasia bintang-bintang kuno, ini akan secara alami membuat orang-orang dari bintang kuno tidak senang. Jika mereka berbagi informasi, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Tetapi tanpa berbagi, aliansi seperti itu tidak akan berguna. Wajah Gu Fanxing tenang, dan dia tampaknya tidak menimbulkan gelombang karena apa yang baru saja dia katakan. Dia menjawab dengan tenang. Kami juga tahu sedikit tentang dunia rahasia bintang kuno. Kami hanya tahu bahwa ranah rahasia ini berasal dari sekte kuno yang disebut Gerbang Abadi Xianchen. Tampaknya menjadi gerbang sekte gerbang bintang. Gerbang peri bintang. Mendengar 4 kata ini, hati Chu Xingyun melonjak dengan liar. Dia teringat bahwa cahaya dan bayangan sejarah, Sui Luoqiu, benar-benar penguasa langit gerbang peri bintang. Lalu apa? Fan Wuji terus bertanya. Dia tidak menyadari keanehan Chu Xingyun. Faktanya,
perhatian semua orang tertuju pada Gu Fanxing, dan dia ingin segera mengetahui informasi tentang dunia rahasia Gu Xing. Tidak, kalau begitu. Gu Fanxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya. Alam misterius bintang kuno muncul tak lama setelah itu, dan kami jarang mendeteksinya. Kami hanya mengetahui beberapa informasi biasa, tetapi saya dapat yakin bahwa alam misterius ini tidak biasa. Ada memori tak berujung untuk memori, tetapi juga dalam bahaya. Ekspresi Fan Wuji suram, dan dia tertawa beberapa kali. Jelas dia tidak percaya jawaban Gu Fanxing, hal yang sama juga terjadi pada orang-orang yang lain, dan bahkan melemparkan ejekan, rasa jarak segera muncul di antara mereka. Master Sekte Kuno tidak ingin mengatakan lebih banyak, jadi aku tidak akan bertanya terlalu banyak, tidak lama, aku akan pergi sekarang. Ji Yuan sedikit mengepalkan tinjunya, berbalik, dan meninggalkan Lin Jingxuan dan Rosen secara langsung, tanpa ragu-ragu. Seven Star Valley saya juga akan mengucapkan selamat tinggal. Ekspresi Fu Xiaochen juga tidak wajar. Setelah dia pergi, kuil Seng Xiao dan Pavilion Wanjian juga segera meninggalkan Menara Wanxing. Ketika mereka pergi, mereka semua memancarkan dingin dan jijik, sepenuhnya tidak ada gunanya memusuhi musuh sekarang. Gu Fanxing mengambil mata ini ke matanya. Dia menatap langsung di depannya. Setelah semua orang pergi, dia terus berkata, Jing Tian, apakah kamu ingat napas 10 orang itu? Ayahmu, semuanya diingat, terutama Sui Liuxiang. Anak itu telah sepenuhnya melihat melalui kedinginannya. Jika aku bertemu dengannya, aku akan dapat membunuhnya. Gu Jingtian menjawab dengan membungkuk, murid bermata gelap bersinar dengan tenda emas dan terus berlari, akhirnya mengembun menjadi pola bintang 6 berujung emas, yang tampaknya mengandung misteri dan misteri. Aku tahu kekuatanmu, tetapi kamu jangan menganggapnya enteng. Gu Fanxing memperingatkan, Gu Jingtian membungkuk dan berkata dengan keras. Anak itu mengerti bahwa dia tidak akan memenuhi harapan ayahnya. Setelah mengatakan itu, ketika mengatakan ini, wajah Gu Jingtian penuh percaya diri, pola 6 kuda emas menghilang, dan pupil mata menjadi gelap lagi, menghilang satu persatu, sulit dilihat di mana-mana kata-kata aneh. Fan Wuji membawa Chu Xingyun dan yang lainnya kembali ke stasiun. Pada saat ini, mereka berkumpul di loteng. Selain Bailey Mania dan Chu Xingyun, sekelompok master pedang tua juga ada di sini, dan semua orang membawa martabat. Nafas. Kamu tidak perlu khawatir tentang semua yang terjadi hari ini, kamu harus mengambil 6 rasio utama sebagai hal yang paling penting. Fan Wuji memandang Chu Xingyun dan Bailey Mania. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di perjamuan hari ini, dan bahkan bintang-bintang pun hancur. Sidu tiba-tiba hancur, dia khawatir bahwa keduanya akan terganggu, dan dia secara khusus memperingatkan. Tentu saja, dia juga berarti sesuatu dalam kalimat ini. Dia ingin Chu Xingyun melupakan kutukannya. Bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak mengetahui ini atau menghancurkannya? Kekuatan Sui Liuxiang jauh di atas kalian berdua. Setelah memasuki dunia bintang kuno, Anda harus berhati-hati. Jika Anda dapat bergandengan tangan dengan orang lain untuk membunuh gadis ini, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Namun, Anda jangan percaya pada orang lain. Kata-kata Fan Wuji berbalik dan dia mulai mendesaknya. Adapun kutukan dan batu pecah Wanxing, sudah ditinggalkan. 5 sekolah besar kita punya rencana. Ketika berhadapan dengan air dan aroma, kita tidak boleh saling membunuh. Kita harus bergandengan tangan untuk membantai wanita ini, tetapi rencana itu hanya rencana. Pada saat tembakan, tidak ada yang bisa menjamin niat sebenarnya dari pihak lain, jadi kita harus waspadalah terhadapnya, terutama kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo. Fan Wuchen menjawab, gerbang Daluo Golden dan istana di Anluo selalu tidak sesuai dengan pavilion Wanjian, belum lagi, jenius iblis dari 2 gerbang besar ini, semua mengikuti Chu Xingyun Chun punya dendam. Selama 6 sekte, tidak ada yang bisa memasuki dunia rahasia bintang kuno, di mana akan ada pertempuran yang menentukan untuk 12 jenius iblis, semua dendam akan diselesaikan di sana, dan pihak lain tidak akan lagi meneliti identitas mereka. Terutama Chu Xingyun. Meskipun bakatnya luar biasa, Hesiu rendah, jauh di belakang semua orang, dan paling rentan terhadap pengepungan. Fan Wuji secara alami harus memperingatkannya banyak karena takut bahwa Chu Xingyun akan tersingkir dan kehilangan nyawanya. Tenang, aku akan melindungi Luo Yun. Bailey berbisik liar, matanya berkilauan, suaranya tak tergoyahkan. Fan Wuji mengangguk dan berkata lagi.
Alam rahasia kuno segera muncul, tetapi sebagai alam rahasia, guru kuno bintang-bintang pasti telah memeriksa berkali-kali. Mereka mengatakan mereka tidak tahu, tetapi sebagian besar dari mereka bersembunyi. Jika ada kesempatan, Anda bisa diam-diam mengikuti Gu Jingtian dan Liu Xiun untuk mencuri informasi. Liu Xiun dan Gu Jingtian keduanya iblis jenius dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan mereka sangat kuat. Gu Jingtian, sebagai putra suzerain, harus memiliki kartu hall yang tak terhitung jumlahnya. Baginya, kita memiliki sedikit pemahaman dan tidak boleh dianggap remeh. Rob menambahkan satu kalimat lagi. Dalam makan malam barusan, Gu Jingtian tidak berbicara dari awal hingga akhir, dan berdiri diam di samping, itulah sebabnya itu membuat Fan Wuji merasa tidak nyaman. Bahkan, tidak hanya Jingtian kuno dan Liu Xiun, tetapi juga setan jenius dari berbagai leluhur tidak boleh diremehkan, mereka tidak hanya memiliki banyak kartu yang dimiliki, tetapi juga banyak harta untuk pertahanan diri. Lawan orang-orang ini, Sui Liuxiang adalah contoh yang bagus. Apa yang dikatakan Patriark Luo Yun perlu diingat. Chu Xingyun mengangguk. Dia tahu jenius ini lebih baik dari Fan Wuji, dan dia tidak memiliki penghinaan di hatinya. Namun, dia tidak akan takut pada orang-orang ini. Perasaan cukup bersemangat. Orang kuat sejati tidak pernah takut dengan musuh yang kuat. Musuh kuat, saya memperkuat diri sendiri, itu bisa menginspirasi bakat tersembunyi, yang persis apa yang dibutuhkan Chu Xingyun. Fan Wuji tersenyum lega, dan setelah menegur beberapa kata, biarkan semua orang kembali ke kamar mereka. Besok keenam orang bijak itu akan segera dimulai, dan semua orang harus memulihkan diri dan menyambut kedatangan acara seperti itu. Setelah Chu Xingyun kembali ke halaman, dia langsung memasuki ruang budidaya, dia baru saja melangkah ke kaki depannya, segera, dia memasuki bentuk tersembunyi hitam, meninggalkan halaman tanpa menyadarinya, dan berlari menuju stasiun Istana Jiuhan. Hari ini, dorongan Jiuhan Sui Liuxiang Jiuhan tiba-tiba lepas kendali dan hampir menyebabkan korban besar. Meskipun tidak ada kecelakaan pada akhirnya, Chu Xingyun masih penuh kekhawatiran dan ingin mengunjungi secara rahasia. Malam di Holy Star City sangat sepi, bintang-bintang bersinar, angin malam menderu, dan ada pemandangan sepi sebelum badai. Chu Xingyun datang ke stasiun di mana Istana Jiuhan berada. Ini adalah rumah yang sangat luas. Sebelum melangkah masuk, dia bisa merasakan udara dingin datang, dan tampaknya bahkan kekuatan spiritual dunia telah menjadi jauh lebih dingin. Sekarang aku. Datang suara yang halus. Aku melihat sesosok ungu samar berkedip di bagian terdalam rumah itu. Dia meremas segel kompleks tangannya dan menembaknya ke dalam kekosongan, dan suasana jahat dan suram turun, perlahan-lahan tenggelam ke ruang terbuka di depan. Dan di tengah ruang terbuka, aliran roh kuning duduk di sana, matanya terpejam, tanpa napas, biarkan nafas ini meresap ke dalam tubuh, ada 9 lampu merah menyala di tubuhnya, dan semakin redup, dan akhirnya hilang sama sekali. Ketika nafas jahat menghilang sepenuhnya, mata Sui Liuxiang tiba-tiba terbuka, seperti biasa kosong, tubuhnya berdiri, dan dia membungkuk sedikit kepada Ye Qianhan, berkata dengan lembut. Terima kasih, suster. Ye Qianhan mengangguk sewenang-wenang, telapak tangan tanpa tulang menonjol, dan sedikit kekuatan spiritual menembus, seolah-olah itu adalah pegas rambut yang melilit air dan tubuh harum, seolah mencari sesuatu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ini perlahan pulih, lega. Keluarkan napas keruh seperti itu. 9 vena dingin sulit untuk ditekan. Infiltrasi paksa nirvana mungkin akan menyebabkan beberapa perubahan. Ditambah dengan pengaruh Heavenly Soul Controlling Heartstone, sedikit kecerobohan akan menyebabkan bencana teroris yang tidak dapat diubah. Meskipun Qianhan jenius di Istana Jiuhan malam ini, masih sulit untuk mengendalikan dua harta ini. Ini berbahaya dan sekaligus harapan. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk membuat Liuxiang pulih sepenuhnya. Chu Xingyun bersembunyi di kegelapan dan melihat segala yang ada di matanya. Sky Soul Control Heartstone adalah harta langka, dengan latar belakang dan kekuatan Ye Qianhan saat ini, masih jauh dari dikendalikan. Jika tidak, hari ini, Sui Liuxiang tidak akan tiba-tiba kerusuhan, secara paksa menembus titik kelima. Selama Anda dapat menemukan kesempatan untuk membiarkan Sui Liuxiang menyingkirkan kendali batu kontrol jiwa, itu bukan tidak mungkin. Meskipun sulit, masih ada sedikit harapan. Selain itu, Chu Xingyun selalu punya firasat.
Fragmentasi mendadak batu pecah Wansing dan periode sejarah dan cahaya itu tidak disengaja, penampilannya tentu mewakili makna tertentu, tetapi belum memasuki dunia rahasia bintang kuno, dan itu tidak dapat sepenuhnya berspekulasi. Lagi pula, cahaya dan bayangan historis itu milik Suilokyu, dan ranah rahasia bintang-bintang kuno justru merupakan fondasi gerbang peri berbintang. Di antara keduanya, signifikansinya luar biasa. Besok adalah waktu ketika 6 sekte berkumpul. Anda kembali dan istirahat yang baik. Suara Ye Qianhan terdengar lagi. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Sui Liuxiang meninggalkan halaman dan kembali ke ruang budidaya. Segera, Ye Qianhan berbalik, dan mata berbinar dari Zimang tiba-tiba melihat ke arah Chu Xingyun. Di sudut mulutnya, lengkungan dingin perlahan mekar, dan dia berkata dengan lembut, mengintip ini untuk waktu yang lama, tidakkah Anda merasa lelah? Suara itu jatuh, dan kekuatan spiritual yang kuat membanjiri tubuh Ye Qianhan, dan cahaya dingin dan mulia melirik keluar. Dalam sekejap, seluruh kekosongan diisi dengan napas dingin es pahit, kekuatan spiritual beku, retak, dan akhirnya berubah menjadi 10 Qian Binghua cantik dan penuh bahaya. Terima kasih Kak. Sampai berjumpa di next